Nah, ini bukan Bigetron by Vitality, berarti Bigetron by Ego. By Ego. Karena dia ingin bermain seperti alter ego yang ngegulung dari early game, agresif, dan nggak memberikan nafas ke lawan-lawannya dengan metode Yves sebagai hyper carry-nya. Tapi PR-nya Moreno nggak boleh ketangkep. Ingat, Hijume kalau main Yves sendirian kayak gini, dia bener-bener posisi nahan, nunggu. Bener-bener nahan ya. Baru keluarnya terakhir. Oke, tapi ini semua kita bakal menyaksikan. Untuk di game yang ketiga, mampukah Alter Ego membalikan keadaan atau Bigetron akan tetap mengambil poin dalam match ini? Soe Piala Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Dia pembuktian ya. Match pembuka yang seru banget. Gak ada 2-0, gak ada. Harus susah untuk dapetin satu match win di MPL Season 17. 2-0 hanya untuk adik-adik katanya ya? 2-0 hanya untuk kalau gak sengaja kepeleset. Oke. Oke, kita bakal melihat di mana para pasukan dari tim Alter Ego dan juga Bigetron by Vitality kali ini agak cukup tertukar DNA. Agak tertukar DNA karena kita tahu yang suka mainkan dalam agresif pick over initiate itu kan lebih ke Arafin ketimbang Alek. Iya. Dan sekarang malah dibalik. Oh, double stun! Lihat di depan sana jangan sampai ada first blood. Permasukan dari tim Alter Ego mereka mundur ke arah belakang karena Yasuke dikejar oleh Eman berhasil mendapatkan first blood. Eman, dia tahu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang harus farming. Kalau kali ini dia harus fight lane. Ya karena fighter juga kan. Dia harus berani. Tapi gue kaget loh ketika Yasuke-nya tadi yang open dan bagus banget. Tapi malah mereka yang korban. Karena nggak ada follow up dan damage-nya juga kurang cukup. Ya ditambah Revitalize ya, jangan lupa dari Finn. Itu yang ngebuat Bigetron by Vitality jadi lebih kuat di area rivernya. Kerugian awal dari Alter Ego karena mereka kehilangan Yasuke. Jadi otomatis di level 4-nya nanti, di menit yang kedua juga lebih tepatnya, Nanael akan harusnya lebih diuntungkan secara farming waktu juga. Ini tinggal gimana caranya react lagi nih dari Bigetron. Jangan sampai mereka di area sungainya kalah lagi karena mereka udah pegang kendali early game-nya. Tapi untuk Eman, Belum fighter Ishan Shin. Emblem Fighter juga dari Yishun Shin-nya ya. Sama-sama Emblem Fighter, Killing Spree juga. Dan Weapon Master sih untuk Arvi. Ini bener-bener build up buat late game. Ini bener-bener setidaknya gue punya damage, B. Setidaknya itu, B. Iya, dan nanti item nambah lagi damage-nya. Walaupun pasifnya nggak nyala tuh masih bisa nyambet gitu loh, B. Iya, Weapon Master seperti biasa ya teman-teman ya. Ada penambahan dari item, status, dan apapun itu. RWM di mid. Oke, tapi nampaknya pressure yang diberikan oleh sosok dari Naris. Hijume terhadap Moreno sebagai pemilik real world manipulation malah lebih mengerikan dari imitasinya nih. Tapi memang agak adil sih karena dari Hijume ya dia punya dash gitu kan. Sementara Moreno juga Oh, punya dash. Alek untungnya tidak punya duel Dragon. Bayangkan Eman di depan sana cukup berbahaya walaupun dia memiliki revive Nino ke arah belakang dengan Prefectors-nya menutup satu turtle tapi nampaknya gagal dari itu dia special big pressure Yasuke. Walaupun dapetin double stun dia tetap harus tenggelam. Untungnya damage dari seorang Nino berhasil menutup dengan Prefectors triple kill di tangan dari tim Alter Ego. Perfect counter setup tadi. Yasuke yang berhasil tadi dapetin banyak sekali dari Violet Requiem. Ada Jet Kundu juga tadi yang ngebantu knock up lagi ya. Makanya jadi wah chaotic banget tadi dan secara garis besar Alter Ego yang unggul, Be. Chain CC-nya ya, jangan lupa ya. Spite Immigration, Valdric Wayam, dilempar lagi pakai Turtle Ship. Dan ada Alek juga dengan Jet Kunedu. Kita tahu sendiri emang kalau ngomongin soal Chow dan juga Guinevere. Ini sempat di-mention juga sebelumnya. Kalau emang ini combo yang annoying banget dan gampang banget untuk bisa di setup. Lagi. Sengaja udah manggil Barbil kali ini dari Nile-nya. Cuma ya cooldown-nya nggak lama juga tau. Iya. Rata-rata masih main cooldown ya dari Leomord. Iya pasti ya. Tapi kayak kita kilas balik seperti di season M7, bukan season tapi ketika lagi M7 di international stage, Alter Ego selalu bermain seperti ini. Turtle cuek. Tapi kalau Yang team penting fight kill. kill, ayo. Yang penting kill. Kita ladenin kalau kill. Kalau karena aku bisa dibilang, sekalipun lo dapet turtle-nya, tapi kalau misalnya kita bisa ngilangin 3 posisi, wah 3 poin atau 4 poin ini bakal lebih menguntungkan, Profesor. Udah pasti ya, karena turtle-nya juga sempat kena kehilangan gold ya, kena nerf juga. Ada pengurangan dari pendapatan gold-nya, sehingga udah pasti target kill lebih bijak. Dan itu sangat cocok sekali. Oke, Well Dragon menuju ke arah Finn di depan sana, tapi tampaknya Alek tanpa ada following ultimate yang cukup dan ditutup dengan Moreno. Reward manipulation dan juga Close Pathway membuat Yasuke terperangkap tebakan tumbang begitu saja. Kesempatan kedua untuk sosok para pasukan tim Alter Ego bisa balik ini nggak ada. Wah, Nino! Tapi Nino versus everybody again yang akhirnya di shutdown oleh Moreno.
terlalu bersinar dari seorang Nino membuat Moreno harus menutup jalan dari Nino. Karena dari tadi Alter Ego sebenarnya udah gak punya kesempatan untuk balikin keadaan. Tapi Nino selalu mencari celah tersebut. Ya keras punya damage. Ya definisi XP lane banget. Sementara sekarang turtle-nya. Ini yang terjadi berturut-turut. Setup objektifnya jadi ketahan karena point kill demi point kill yang didapetin oleh keduanya. Oh, tapi jalan duluan nih dari Eman-nya. Kayaknya tim fight bakal 5 lawan 4 untuk Big Hero. Ya, Eman menuju ke arah sana, Feltricum double momentum. Kali ini sedikit terlambat dari Eman mencoba untuk membalaskan kembali keadaan. Tapi Eman tampaknya tertangkap di depan sana, tak Purify. Damage dari Nino jadi tidak cukup. Serangan Shogun dan juga Eman tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Mereka nggak memiliki marksman, Profesor. Jangan lupakan hal tersebut. Hati-hati. Gila, Eman masuk karena ada Feltricum Special Migration. Dipakai Purify-nya. Dibalikin Alter Ego-nya. Udah pasti ya, karena emang di sini Freya sangat terganggu dengan adanya efek dari mini stun. Atau efek heavy CC lah pokoknya. Yang bisa mengganggu Freya ketika dia melakukan basic attack. Makanya sangat wajar ke trigger Purify-nya. Dipaksa lagi Valkyrie hanya untuk mendapatkan satu buah purple buff. Ya, setidaknya ya. Memancing dan bahkan di-commit begitu saja. Purify nggak bisa menyelamatkan Shogun. Ternyata damage-nya cukup kali ini. Mungkin tanpa ada following up dari Hijube, kayaknya Shogun masih berkeliaran sih. Benar-benar. Tadi UF Dragon juga nggak kebuka kok. Jadi masih ada nih. Masih bisa pick off. Kalau lihat Violet Requiem dari Yasuke, ya cooldown-nya bakal cepet lah. Dia bisa nge-trigger dengan energi ball-nya kan. Dia untuk reset cooldown lumayan lah. Tinggal sekali putar jungle ada lagi. Tapi masalahnya, rotasinya agak lumayan pelan ya dari keduanya ya. Mereka hanya teamfight-nya di objektif. Ya karena emang mereka kayaknya lebih memprioritaskan untuk teamfight berlima. Ngambil Shin dengan tujuan simpel yang penting ngasih mini stun ke Freya. Udah, gak lebih dari itu. Dan mungkin tujuan di late game-nya nanti ya mungkin build ke arah Sky Pierce, ngedeal damage juga, atau bermain dengan split push. Karena kita tahu sendiri kan Shin punya keuntungan di mana dia punya Mountain Shocker, dia bisa open map, open vision. Dan itu yang menjadi keuntungan tersendiri bagi Alter Ego. Chestas Poldro. Nah ini harus Item pertama. kayaknya kalau ngelihat Arvi ya, gak Sky Pierce kayaknya Be. Bisa nggak Sky Pierce, bisa Sky Pierce, bisa Winter. Ini endless dulu dia kan. Endless dulu pasti Bisa ya. Halberd. Dia bisa cari 40% cooldown maksud gue dengan Endless Battle nanti di item keempatnya. Boleh banget. Dari War Axe juga bisa. Ya, Kalau memang mau ya. Kalau dia mau main Halberd juga bisa. Bisa attack speed sekarang udah masuk ke pasifnya. Ya, Cocok juga. Kayaknya Endless sih, karena dia udah punya Azure Blade juga kan. Ya, Ogre item Tomahawk. 4-nya paling ya, yang masih belum tahu apa nanti. Iya, mungkin langsung ke Malefic, mungkin langsung ke Biodi. Banyak option buat RV. Oke, target menuju ke arah sosok seorang Nail. Wabakama Chambro. Antara Alex dan juga Yasuke berhasil mendapatkan satu point kill yang sangat mahal. Yang sangat membuat Bigetron kali ini agak cukup tersandung, yaitu Nanail. Walaupun jujur short skillnya banyak yang keluar. Tapi fine gak sih? Karena dia jungle. Iya. Nile 04, what happened? Ya jujur di segala-galain sih buat Nile-nya ya. Ditendang, di Valkyrie kombonya juga banyak banget. Ada Nino juga dengan Lane Shaker. Jadi gak bakal bisa bergerak, even untuk react dengan adanya Phantom Steed untuk menambahkan hybrid defense. Sekarang Turtle dipegang sama Alter Ego. Oke, apakah tidak ada turtle ketiga perfect untuk berpasukan dari tim Bigetron by Vitality? Nile masih mau lebih, tapi ternyata Alex mencoba melakukan distraction. Duel serangan dikeluarkan Moreno yang terhantam di depan sana. Dilepas turtle untuk berpasukan dari tim Alter Ego karena Yasuke nggak mampu untuk menahan damage tersebut. Dan di belakang Eman sebagai preman gold lane yang menuju ke arah top lane membantu apa yang dimiliki dari tim Bigetron. Tapi dengan shift yang dimiliki dari seorang RV, permasukan Bigetron akhirnya setidaknya punya napas. Pertukaran antara mid lane, bahkan sampai turtle-nya jadi lord. Ya, Gak jadi di setup tadi, mereka mau orang ternyata dilepas sama teman-teman Alter Ego. Ya mereka dapat Moreno memang tadi. Tapi sekarang dengan hadirnya Eman sama-sama ngezoning bagian belakang, ternyata bikin Alter Ego yang tadinya udah untung jadi sama. Di kiting sih jatuhnya ya. Karena kita bisa melihat bagaimana potensi tadi ketika ada Freya yang buka Valkyrie juga. Eman lagi dalam keadaan sayapnya menyala, otomatis Alter Ego lebih memilih mundur. cukup nakutin ya Eman kalau di sini kalau lagi Valkyrie ya. Dan bahkan kalau kita bisa bilang mau head to head antara Arvi juga, Arvi belum mampu sih Be, jujur. Ya pokoknya kalau ada yang sayap-sayap mode terbang tuh emang ngeri. Mendingan kabur sih. Kabur lah, kabur. Kabur pokoknya. Ya karena Alter Ego juga kan main Freya kan. Mereka tahu kelemahan Freya di mana, di kitingnya. Sekarang Hijime nih masih belum mengcopy salah satu ultimate dengan IMU. Yang tadi udah sempat kita bahas ya kalau misalkan dia pasti ngambil Moreno. Nah damage-nya di sini cukup banget. Ya. Atau kalau alternatif ya Glorious Pathway paling. Itu juga kalau darurat kan, kayak in case buat kabur misalkan. Sekarang Lord udah mulai ditarik. Wow, ini dia. Lord yang sangat penting, Lim.
Kalaupun ditarik ini cuma tarik ulur Lim. Ya. Gak bisa lebih kayaknya Lim ya. Nggak bisa kayaknya memang. Agak susah soalnya. Agak susah ya. Agak susah. Karena baru terlihat potensinya di situ. Karena ya mereka siapapun yang pegang lama tuh bonyok. Jadi ya mereka main cepat aja, main tarik ulur. Winter item kedua. Iya karena mereka cuma butuh untuk filter creamnya. Gak bisa damage balik, udah gitu aja Prof. Yang penting mungkin kicknya atau The Way of Dragon-nya kena ke arah Nile, di follow dengan Valdric Wyam, Winter. Iya. Damage-nya masuk ya udah intinya Nile nggak tuker sama dirinya. Bonyok. Tapi Eman berhasil memancing flicker yang bikin dari Alec. Tandanya tidak ada initiate power untuk The Way of Dragon with flicker. Tapi jangan lupakan, para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka harus sabar. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. The Way of Dragon yang gagal, Moreno di depan sana flicker. Tapi pasukan dari Bigetron Ya, mereka Nile, berhasil Nile. mencuri Alec. Tapi di belakang sana Nino. Fokus menuju ke arah Moreno dan Pagan. Nino kembali mendapatkan point kill. Nino. Tapi Nino versus everybody mencoba untuk bertahan dengan preventus yang dimiliki. Dan Nino gagal untuk dapetin Finn. Benar-benar Finn. dipermainkan Nino. Kali ini Nino. cuma bisa pasrah. Sekalipun dia selamat dan shutdown akhirnya terjadi. Nino dipermainkan oleh Nile dan juga Finn. Tersisa Hijume dengan Lord yang terbuka. Bigetron sekarang memegang kendali permainan. Setup yang begitu rapi, mereka tahu damage utamanya ada di Moreno, mereka makan Moreno tapi masih dibuka. Gak sempat ternyata. Lord untuk Bigetron. Udah pasti bakal rugi ya kalau emang mereka masih mau team fight dari Aldrigo, mereka masih kurang dari jumlahnya. Dan semua bermula ketika emang Alec udah gak punya flicker. Itu menjadi sinyalnya. Oke, Eman dengan Oh, dibalikin? faktornya. Coba tuh balikin kembali ke kanan, ternyata damage-nya terlalu sakit dan Way of Dragon dengan chip sekalipun tidak membuat Eman Oh, ketat dan no. bahkan tidak ada flicker dari Alec. Membuat dirinya harus ter-take dan master kill. Harus pathway ditutup dengan sandwich gaming. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka berhasil mendapatkan 2 point kill dan Lord masih bergerak di arah mid lane. Itu dia sandwich gaming yang bukan sandwich generation. Wow, itu dia kesalahan terbesar dari Alter Ego adalah mereka coba untuk makan satu dan Eman yang coba untuk dimakan. Masih bisa save tadi dengan Valkyrie-nya. Di posisi terjepit memang tidak ada yang enak Lim dan juga Profesor. Udah pasti ya, karena mereka cuma punya satu objektif yaitu adalah kill. Bigetron masih punya banyak objektif untuk ditumbangkan, yaitu adalah base turret juga di bagian mid lane. Sehingga lagi-lagi kerugian di tangan Aldrigo menunggu RV untuk kembali ke line of dawn. Hilang, untungnya masih ada pasif. Mereka pakai pasifnya sebelum hilang dengan sendirinya. Dan Dan Shogun. Super Minion masih ada cross pathway menuju ke arah belakang. Arvi tidak memiliki flicker kembali, fokus menuju ke arah turret. Sedangkan Nino menuju ke arah backline. Langsung Valkyrie Queen menuju ke arah Shogun dengan Polify yang dimiliki. Tidak terlalu impactful untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi sebaliknya Alter Ego juga masih mampu untuk mempertahankan base turret mereka. Masih bisa defense. Mengusir mundur pastinya teman-teman dari Bigetron. Best Alter Ego aman. Dan untuk item dari Arvi sendiri. Malefic Blade of Despair, B. Ya, Ini udah. connect sama weapon masternya ya. Tadi yang sempat kita mention kan, kalau misalkan nanti item keempatnya terserah sebenarnya. Karena dia udah memilih kalah Malefic, berarti ya udah, berarti dia full damage aja sekalian. Blade of Despair, baru nanti mungkin item penutupnya ada di Winter, tuker-tuker sama Immortal, switching item Rose Gold. Dan Ya. sekarang kalau kita ngomongin Bigetron yang lagi unggul 3.400. Wah ini udah tinggal ngejalanin game karena Nanael juga udah punya brute force ya. Jadi sekalipun dia terkena efek CC, kalau dilepas dari efek CC tersebut dia bisa ngebalas dengan ada Phantom Steed. Iya betul banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Profesor ini agak cukup kesulitan kalau mereka cukup mengandalkan Nino. Lihat itu dia. Mereka jangan mengandalkan Nino saja karena Nino Kejar. satu-satunya yang bisa mereka andalkan. Jadi Nino akan coba dimakan dan dilahap oleh tim Bigetron. Ketika Ninonya sudah dimakan dan dilahap, siapapun yang muncul di lane ini udah gak ada lagi taringnya Lim. Ya dia buying time selama mungkin ya. Berharap bawahnya tadi sempat untuk ke split push. Tapi sayangnya enggak, sekarang harus mode defensif. Karena Alter Ego akan dikejar Kevin. Bersama Nile tadi hampir aja di commit. Wah, karena mereka sadar nggak ada Nino nih, bisa kita makan. Siapapun yang muncul, entah dari Cho, Hijume, Arvi, apalagi dan juga Yasuke. Wah, dan jangan lupa ya, satu hal yang paling penting adalah Finn ini belum memiliki chassis Pauldron. Dan Arvi. Oke, man, surprise. Tapi di belakang sana ada keluar Spectral, bahkan coba dikejar Kejar. Arvi, flicker for defensive. Mau tidak mau The Way of Dragon dikeluarkan, tapi sosok Alec harus ter-take down. Di saat Lordnya sedang muncul, sedangkan Nino di depan sana. Volley out dengan ada counter yang membuat Nile hilang tanpa ada power of retribution. Masih kan? Hijume mencoba di cover oleh Yasuke, tapi tidak ada lagi jawaban selain mereka melakukan dealing terhadap Lord yang dimiliki Alter Ego. Kenapa? Karena gak ada power of retribution. Ya, ya, ya. Dealing adalah satu-satunya
wise decision untuk tim Bigetron. Alec tuker Nael. Ini pertukaran yang sangat-sangat tidak adil pastinya. Nggak adil sama sekali. Gak adil karena overchase juga dari Bigetron by Vitality. Mereka terlalu banyak mengejar tadi. Dan sekarang harus direm sepertinya ya karena mereka sadar ada Lord juga. Kecuali kalau emang ternyata tujuan dari Alterigo ngebait, bait. Karena tadi ada yang kena baitnya. Oh no. Arfi lagi. Arfi nggak ada flicker kali ini dan tertangkap dengan Glorious Pathway. Arfi, Restless terakhir menutup dirinya menjadi tumbal untuk pasukan dari tim Alterigo. Tapi Eman bakal dibalikan oleh Nino dengan catatan yang dimiliki. Moreno mencoba untuk melakukan spamming, Yasuke targetnya gagal. Hijumi tidak memiliki lagi remote manipulation. Dan di belakang sana Shogun mencoba untuk mengejar dan Nail dengan kudanya. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill atas Alec. Nail berkuda di 2 game yang berbeda. Dan kali ini berhasil mendapatkan point kill yang cukup mahal. Tapi ingat, Yasuke masih ada walaupun Retribution kita nggak tahu available apa enggak. Ya. Datang di waktu yang tepat, itulah yang terjadi tadi. Sementara lihat Gomit, dia makan depan. Maka Shogun? Really? Wah itu nggak wise banget sih. Itu jatuhnya short skill yang kebuang. Tapi posisinya Yasuke mau coba untuk memaksa the power of Retribution. Lordnya! Bakal coba dipaksa. Lordnya! Retribution yang gagal. Nail berhasil mendapatkan Lord kali ini. Dua team fight terjadi. Nino mencoba untuk mengusir mundur ke arah belakang. Brave Fighters ini dia. Pria pemberani. Dari Sukabumi, Nino berhasil mengusir mundur Bigetron, tapi tetap Lordnya di tangan Bigetron by Vitality. Wah, ini nih team fight yang benar-benar nggak bisa dihentikan ya. Bahkan kalah jumlah pun Alterigo masih mau coba untuk ngambil satu objektif tersebut. Iya, Dan lagi. Kayaknya mereka mau cari ganking. Tukar Tapi satu ya? Ingat, Eman, dia masih punya Valkyrie, Sisi Immune, Purify ready, dan Arfi recall. Wah, Tapi defense bagus sih ini. Kayak 3 lane-nya nggak masuk bersamaan, mid-nya bisa diambil duluan. Bawahnya sedikit ke delay karena masih ada inner turret juga. Dan harusnya masih ketahan, kecuali ada kick-off yang manis. Kasih ini harus saya pecah turret ya. Minimal base turret dulu nih harus pecah. Tapi untuk ngomongin dihabisin, ini agak cukup berat. Karena mereka masih ada Hijumi dengan remote manipulation imitasinya. Ya, untuk front to back juga masih aman banget bahkan. Ingat, udah masuk di menit 16, item dari Arfi juga udah full bahkan. Jadi damage-nya tuh cukup. Tinggal kita tunggu aja nih, decision dari mereka. Siapa yang akan dimakan? Nail memasang menuju ke arah Alec. Dipancing supaya mengeluarkan flicker yang dimiliki Alec supaya tidak bisa initiate. Clear. Dan clear yang sangat cepat di arah bottom lane menimbulkan hanya 1 turret saja yang bisa mereka dapatkan. Itu juga cicilnya udah dari tadi. Ini yang aku bilang ya, selama strukturalnya masih aman, sebenarnya comeback masih possible. Kecuali kalau mungkin strukturalnya tiga-tiganya udah mulai hancur ya, itu buat bikin comeback agak sulit karena syaratnya banyak banget. Harus laning management dulu. Apalagi buat Hijumi nih yang sekarang emang benar-benar berkutat dengan damage untuk front line. Untuk Finn terutama. Karena akhirnya dia udah punya Wishing Lantern. Jadi nanti damage yang akan dihasilkan oleh Hijumi memang tinggi. Tapi dia juga harus jaga posisi. Karena dari tadi ini banyak banget yang bisa ganggu dia. Shogun bisa ganggu dia. Moreno juga udah punya Ice Queen. Jadi otomatis movement speed yang dimiliki sama Alterigo akan sangat terbatas sekali. Ini karena slow semua. Gue ngeliat winning conditionnya dari Alterigo ya. Kayaknya mau nggak mau dia harus paksa ke Moreno. Paksa Moreno. Karena nggak ada lagi kayak siapa yang mau dimakan? Gue setuju banget. Karena Moreno dari tadi yang bisa dimakan ya Lim ya. Dalam catatan bisa. Atau ya balik lagi ke Nael. Ya dan karena kalau Moreno tumbang otomatis hero-hero milinya dari Alterigo itu jadi lebih leluasa untuk maju. Eman benar-benar leluasa banget di game ini. Dia team fight dari awal sampai sekarang menit ke-17 Eman gak peduli. Ya karena attack speed berpengaruh dengan pasif dari Yunshin ya. Kita tahu sendiri di sini Demon Hunter Sword juga mungkin untuk menjawab para front line. Tapi ingat untuk sekarang Finn-nya itu udah punya jawaban ada Chestes juga. Jadi selain mengurangi attack speed dia juga item anti burst. Karena ketika darahnya di bawah 30% dia bakal nge-heal dengan 20%. Ada Legend Gem juga tuh. Masih nge-heal juga kan? Masih nge-heal juga. Lumayan sustain lah, Immortal pun udah ready. Ada Revitalize juga jangan lupa. Ini Finn bener-bener kuat banget. Oke, kita lihat kali ini. Bermain dengan adanya konsol gaming. Dan para pasukan dari Bigetron by Vitality, mereka harus melakukan clear di arah top lane. Slot terbuka dengan sangat bebas. Minion manage harus di arah tengah diselesaikan terlebih dahulu oleh tim Alterigo. Karena kalau mereka sekali saja melepaskan wave minion di tengah tidak di manage ini berbahaya untuk mereka. Lordnya evolve loh, jangan lupa ini Lord yang berbahaya banget. Tapi kalau tuker 2 atau 3 orang, worth it. Oke, kali ini naik. Duel Trigger-nya miss. Tapi di belakang sana Arvin ditutup jalannya oleh Eman dan Sandwich. Membuat Arvin ter-take down. Initiate yang gagal membawa Alterigo ke dalam kematian mereka. Mereka menggali kuburan mereka sendiri.
sehingga mereka kehilangan 2 membernya. Bahkan Lord di depan sana akan coba dibiarkan begitu saja. Brave Fighters, para pasukan dari tim Big Hit by Yasuke. Vitality bakal coba dipaksa dengan adanya satu Winter Crown. Moreno hanya menjadi korban belaka, tidak bisa di following up dan fokus terhadap turret. Satu-satunya yang bisa dimainkan oleh Ijume, burst power yang sangat tinggi. Tapi seenggaknya mereka masih bisa mukul mundur. Sekarang Lord adalah objektif yang bisa diambil oleh Bigetron. Mereka nggak bisa game. Masih ada 3 member yang hidup dan bahkan mereka masih mau coba buka. Yasuke yang bakal maju lagi di depan. Yasuke nggak ada Winter tapi dia tetap berani di depan sana. Fokus menuju ke arah Shogun. The Power Retribution dan Eman sebagai preman Cold Lane mencoba untuk mengusir mundur Yasuke. The Power Retribution dari Nile. Dan dipaksa untuk mundur ke arah belakang. serius? Nile bakal coba dipaksa. Tapi recall dari Nile, jangan lupakan itu suka menjadi pertanda khas untuk mereka sendiri. Violet Requiem, what? Altrigo? Mereka coba untuk ngambil satu tadi seenggaknya dari semua pertukaran yang dilakukan. Tapi sayang sekali nggak dapat apa-apa. Wah Lim, Alter Ego tadi menggali kuburan mereka sendiri Lim. Itu dia. Sekarang, defense-nya bakal berat sih harusnya karena ditempel Lord-nya. Lord Evolve juga. Oh, Walaupun dapet. 2 lane. Purple buff-nya juga dapat. Damage di sini dan Winter Clan harusnya Alek, masih Alek. cooldown menurut saya. Alex, Oke, langsung ada satu Sneaky Mickey. Bermain di arah belakang, Alek. Target untuk dengan Moreno, The Way of Dragon. Oh, no. Ke arah yang jauh tanpa ada following up damage dari Wolf Manipulation. Arvi down. Tapi Arvi-nya tertinggal seorang diri. Mereka fokus ke arah Moreno. Base yang terbuka sangat bebas. Special Big Nation dan Patrick Web tidak bisa menyelamatkan. Alter Ego harus rontok dan kalah di match perdana mereka.